Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, peserta Sematren Ramadan 2020 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ketiga ini kita bertemu kembali dalam suasana belajar jarak jauh. Dalam tujuan kita adalah untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan saya mengharapkan kepada anak-anak semuanya untuk senantiasa bersemangat mengikuti kegiatan Sematren Ramadan 2020 ini. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita tidak pernah terputus sampai pagi ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi ketiga pada hari ini adalah terkait dengan akhlak atau aqidah akhlak. Akhlak merupakan bentuk kalimat yang kita pahami sebagai sebuah yang bermakna etika dan tingkah laku. Ada namanya khuluq, ada juga disebut dengan khaliq, dan juga disebut dengan makhluk. Khaliq adalah pencipta, makhluk adalah yang diciptakan. Akhlak adalah perilaku daripada makhluk yang diciptakan tadi. Kita mengenal tiga hal dalam Islam yang disebut dengan iman, Islam, dengan ihsan. Rukun iman sudah jelas ada 6 perkara. Rukun Islam sudah jelas ada 5 perkara. Dan yang ihsan ini adalah yang menjadi titik berat kita pada hari ini. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan itu berkait dengan akhlak. Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah melihat engkau melakukan segala sesuatunya. Dan seandainya pun fa illam takun tarah, engkau tidak mampu melihat Allah, seolah-olah Allah pun melihat semua perilaku kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini sangat penting. Akhlak ini sangat penting. Saking pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak kalian, wahai manusia. Bahkan di ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Kembali kepada pembahasan ihsan tadi. Cukup hari ini kita memahami sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW terkait bagaimana mengukur kadar keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim disampaikan oleh Abu Hurairah, Rasul mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik atau diam. Anak-anak yang dirahmati Allah, lisan yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita, ini ada fungsinya. Allah menginginkan kepada kita melalui hadis Rasulullah adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Bagi orang yang beriman, ukurannya adalah senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, atau kalau nggak bisa mengucapkan kalimat yang baik, senantiasa diam ketika kita hendak mengomentari sesuatu. Cukup disimpan di dalam hati, jangan sampai ucapan itu terlepas. Karena sebuah istilah atau peribahasa mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu adalah bagaimana dia menjaga lisan. Di puasa ini kita diajari bagaimana falyaqul khairan aw liyasmut. Biasakan ucapan-ucapan yang baik. Membaca Quran, mengucapkan kalimat tahmid, mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan kalimat takbir, mengucapkan kalimat-kalimat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian daripada kalimat-kalimat yang baik kepada Allah.
Kemudian ketika ada orang yang menggunjing sana-sini, membicarakan kejelekan orang lain, jangan ikut nimbrung. Rasul mengingatkan kepada kita, auliyasmut, lebih baik diam. Karena prinsipnya adalah tidak semua persoalan ini patut kita komentari. Karena terkadang lisan kita ini gatal sekali untuk mengomentari kehidupan orang lain. Di puasa ini kita diajari bagaimana menjaga lisan kita agar senantiasa terjaga. Anak-anakku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, akhlak itu menempati urutan yang luar biasa penting, atau terkenal dengan adab. Karena zaman sekarang akhlak anak-anak kita, Masya Allah, akhlak pemuda kita, Masya Allah, banyak yang menyimpang daripada ajaran-ajaran Islam. Saya berharap dalam kegiatan Sematran ini mampu menghasilkan siswa-siswa yang baik, siswa-siswa yang beradab, siswa-siswa yang senantiasa melakukan amal-amal soleh dan akhlak-akhlakul karimah. Ingat tadi ada 3 istilah, ada khalik, ada makhluk, ada akhlak. Karena semuanya berkaitan. Akhlak kita kepada Allah, kita taat kepada Allah. Akhlak kita kepada manusia, menjaga hak asasi semuanya manusia. Dan kita pun secara pribadi punya hak dan akhlak yang harus senantiasa kita jaga. Ingat, ada khalik, ada makhluk, ada akhlak. Kembali kepada pemaknaan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah atau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi kalau ditanya siapa profil atau manusia yang patut kita jadikan contoh dalam setiap akhlak kita, ya Rasulullah. Tidak ada lain. Semuanya sudah ada pada diri Rasulullah. Akhlak apapun dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tindakan, Rasulullah memiliki akhlak yang sangat sempurna. Perhatikan bagaimana cara Rasulullah berbicara. Perhatikan bagaimana cara Rasulullah berjalan. Perhatikan bagaimana cara Rasulullah makan. Perhatikan bagaimana cara Rasulullah bergaul dengan semua manusia. Tidak ada sedikit pun keluar dari lisan Rasulullah itu ucapan-ucapan yang menyakiti sesamanya atau mungkin menyakiti hati orang lain. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Ramadan ini mentarbiah kita untuk senantiasa menjaga akhlak kita, untuk senantiasa menjaga lisan kita. Akhlak-akhlak yang buruk dijauhkan. Perkataan-perkataan buruk, perkataan bohong, perkataan menghina dan lain sebagainya dijauhkan. Karena ini adalah pendidikan yang sangat terbaik yang Allah berikan kepada kita. Setelah Ramadan, lisan ini senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ataupun kalau nggak bisa mengucapkan kalimat yang baik, diam untuk tidak berkomentar terhadap satu persoalan. Demikian, anak-anak sekalian, semoga kuliah singkat akhlak ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Senantiasa semangat, tetap tinggal di rumah, tetap memaksimalkan ibadah meskipun ada di rumah, tetap berbakti kepada orang tua, dan itu merupakan akhlak yang terbaik. Maksimalkan ibadah di Ramadan ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita.